Saya Budiman melaporkan dari kantor Jaya Sukses Konsultan. Belakangan terdengar isu di tengah masyarakat bahwa yayasan pendidikan atau bimbingan belajar berbentuk yayasan tidak dikenakan pajak penghasilan karena bersifat non-laba. Mungkin bagi sebagian orang entitas non-laba sudah cukup sering didengar. Badan yang sering disebut dengan nama organisasi nilaba ini sudah memiliki jumlah yang cukup banyak. Entitas non-laba yang juga dikenal dengan sebagai organisasi nilaba tidak mencari keuntungan, sebaliknya tujuan utama dari organisasi tersebut dapat didefinisikan dalam hal sosial, politik, budaya, pendidikan, dan tujuan non-laba lainnya. Meskipun termasuk dalam kategori non-laba, baik lembaga, yayasan, organisasi, dan organisasi nirlaba lainnya tetap memiliki kewajiban dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, setiap orang pribadi yang memenuhi syarat tertentu dan badan baik yang berorientasi laba maupun non-laba wajib membayar pajak. Badan adalah sekumpulan orang atau modal baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha. Jadi bentuk badan dapat berupa apapun. Yayasan sebagai non-laba juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Meskipun yayasan tersebut berorientasi non-profit, berdasarkan standar akuntansi keuangan, entitas non-laba seperti yayasan mendapatkan sumber daya dari sumbangan pada anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari yayasan tersebut. Pada prinsipnya, yayasan merupakan subjek pajak penghasilan. Pengakuan penghasilan maupun pembebanan biaya pada yayasan sama dengan bentuk organisasi lainnya. Pada akhir periode, laporan keuangan suatu yayasan akan menyajikan sisa nilai hasil usaha yang setara dengan laba rugi suatu perusahaan. Yayasan juga diwajibkan membuat laporan SPT tahunan PPh Badan. Artinya yayasan juga tidak luput dari sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila ada ketentuan perpajakan yang dilanggar. Objek pajak yayasan dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni objek pada penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan. Adapun rincian adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan atau jasa, seperti bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI, dan bunga lainnya. Sewa dan imbalan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan dari pengalihan harta tersebut, termasuk pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan, atau hibah. Yang kategori bukan objek pajak penghasilan adalah bantuan, sumbangan, ataupun zakat yang diterima oleh BAJIS, Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, dividen atau bagian laba yang diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia, bantuan yang atau sumbangan dari pemerintah. Perpajakan dalam laporan keuangan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, yayasan adalah subjek pajak. Yayasan menjadi wajib pajak tidak jika menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Namun, meskipun tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Sebagai contoh, yayasan bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji honorarium, upah, tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan, peserta kegiatan atau pihak lain. Secara umum, pelaksanaan hak dan kewajiban yayasan sama dengan bentuk usaha lainnya, kecuali hal-hal khusus yang diatur sendiri. Yayasan merupakan subjek badan pemotong atas jasa yang digunakan oleh yayasan, sehingga memotong wajib memotong PPh Pasal 23 atau 4 ayat 2. Yayasan juga bertindak sebagai pemotong PPh 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan atau peserta maupun pihak lain. Kewajiban perpajakan yayasan sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 2 ayat 1 huruf B bahwa yayasan merupakan subjek pajak penghasilan yang termasuk dalam kategori badan ataupun kewajiban perpajakan sebagai subjek pajak badan adalah sebagai berikut, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 penghasilan berupa bunga deposito, tabungan lainnya serta persewaan tanah dan bangunan dapat dikenai pajak-pajak bersifat final. PPh 21 kewajiban pemotongan pajak yang penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. PPh pasal 23, kewajiban pemotong PPh oleh banyak pihak wajib membayarkan penghasilan atas penghasilan dengan nama bentuk apapun yang dibayarkan serta disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Sebesar 15% dari jumlah bruto, dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen, perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Sebesar 2% juga dari jumlah bruto, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang
dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Pada prinsipnya pengakuan penghasilan maupun pembebanan biaya pada jenis lembaga non-laba seperti yayasan dan yang lainnya sama dengan bentuk organisasi lainnya. Di mana pada akhir periode laporan keuangan yang disajikan nilai sisa hasil usaha tersebut sebetulnya setara dengan laba rugi pada entitas bisnis dan usaha. Lembaga non-laba tidak dikecualikan dalam konteks kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Sanksi administrasi dan pidana juga dapat dikenakan wajib pajak yang bersangkutan jika memang ada ketentuan perpajakan yang dilanggar. Selain itu, bentuk lembaga non-profit juga masih dikenakan kewajiban untuk bertindak sebagai pemotong atau pemungut atas suatu transaksi yang memuat aspek perpajakannya. Sebuah lembaga non-laba dapat dikenakan beban kewajiban pajak penghasilan pasal 25, yang mana pajak dikenakan atas selisih lebih pendapatan atas biaya. Jadi pasal 25 hanya akan dikenakan ketika pendapatan suatu badan lebih besar dari biayanya. Istilah yang sering digunakan adalah objek pajak. Jadi pendapatan seperti yang dihasilkan dari proses akuntansi hampir semua merupakan pendapatan menurut definisi pajak. Namun terdapat suatu pengecualian yaitu pendapatan dari sumbangan, hibah, dan wakaf. Artinya pendapatan ini merupakan pendapatan lembaga dan dicatat oleh proses akuntansi. Jadi setiap yayasan pendidikan ataupun bimbingan belajar wajib menyelenggarakan pembukuan dan memenuhi aspek perpajakannya. Apalagi bimbingan belajar telah memiliki arus keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan seperti rekening tabungan ataupun rekening koran. Terlebih lagi ada aktivitas pendaftaran murid, pembayaran uang pembayaran gaji guru, penggunaan jasa pihak ketiga maupun sewa atas gedung, serta ada pembelanjaan sebagai biaya operasional yayasan pendidikan atau bimbingan belajar. Sekian dari saya, Budiman melaporkan dari Kantor Jaya Sukses Konsultan. Terima kasih.